sekarang ini pun banyak timbul bisnis baru ya, kita lihat ya, yang biasanya nggak bisnis karena banyak kan rumah, akhirnya banyak tuh open PO segala macam. Studionya ini bisa dimanfaatkan juga sebagai peluang bisnis untuk area komersial ini juga. Nah, yang terakhir adalah yang tadi kita sudah sebutkan ya, bahwa multi bisnis apply in one building ya. Jadi yang tadi kita udah kasih lihat interior segala macamnya, ada yang buat kantor, ada yang buat kafe, coffee shop, F&B, semuanya bisa. Dan karena kelebihannya adalah kita punya accessibility yang dari samping yang berbeda setiap lantainya, yaitu strength point-nya di sana juga produk ini. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu ya, yang tadi sempat saya bicarakan juga, market share potential market easily ya. Jadi sebenarnya area dari pengembangan dari kawasan Tinggi ini memang merupakan satu pengembangan baru. Tapi surprise ya, ini adalah ada satu data kalau kita lihat ya, ada 49.000 market yang tinggal ataupun beraktivitas saat ini. Kalau kita ini adalah kita ambil dari dashboardnya Facebook dan Instagram. Kalau kita point ke 1,6 kilo ini, keluar data 49.000 ya. Ada market yang tinggal di sana. Artinya potensi kalau kita beli dan kita berbisnis di sini itu sebenarnya udah sangat ramai. Tinggal nanti istilahnya di mana kita bisa mengattract market ini untuk masuk ke KB spot ini nantinya. Ya, jadi itu udah jumlah ini bukan kita ini. Jadi ini data dari ini yang hanya punya digital marketing. Di luar dari itu pasti angkanya bisa lebih kalau kita lihat. Nah, itu pertama. Kedua, potensi marketnya adalah kita punya di atas 20.000 potensi market penghuni. Ya, kalau kita tarik lagi 1,5 kilo, di situ ada proyek apa aja selain Tabebuya ya. Kita ada Zora, ada Klinis Park, Tabebuya, Panyapak. 4 cluster yang terdekat ini aja kalau kita lihat. Kita coba mapping kemarin, kita cari datanya. Zora ada 300 unit, Klinis Park ada kurang lebih 1.600 unit, Tabebuya kurang lebih harusnya sekian 400.000 ya, dan Panyapak 2.400-an. Ya, total kita punya jumlah unit secara keseluruhan di 4 proyek ini 5.179 unit. Artinya kalau kita kali satu rumah 4 anggota keluarga, kurang lebih adalah asumsi yang tinggal ataupun rumah-rumah nantinya akan ditinggal itu sekitar 20.716 orang. Ya, ini satu ini aja biar Bapak Ibu bisa ceritakan bagi yang ingin bisnis di sini sebenarnya yang bicara surrounding terdekatnya apa sih? Nah, ini yang bisa diceritakan ya. Proyek-proyek ini adalah potensi nantinya bicara ke depan 2-3 tahun pasti kan akan lebih ramai lagi daerah situ. Nah, yang pasti terakhir ketiga adalah Bapak Ibu harus ingat ya, selalu kalau saya bicara Panyapak, selalu bicara itu ya, itu sangat dekat dengan yang namanya WCBD BSD yang luasnya 335 hektar. Bayangin di situ nantinya bicara feature-nya 3-5 tahun ke depan nantinya itu adalah tempat pusat perekonomian juga ya. Banyak office, banyak apartemen, banyak fasilitas segala macam. Nah, inilah satu potensi nantinya ya. Potensi satu market baru, apalagi kan nanti ini serah terimanya kurang lebih kan 2 tahun dari sekarang ya. Mudah-mudahan pasti jauh lebih ramai lagi dengan kondisi yang ada sekarang lagi. Ya, jadi ini boleh Bapak Ibu ceritakan ya. Captive marketnya kalau kita beli habis spot itu seperti apa, inilah data-data yang kita bisa coba bantu Bapak Ibu diceritakan ke sama customer Bapak Ibu. Nah, yang terakhir dengan produk, dengan kelebihan produk banyak itu aja, apalagi dengan nantinya kita akan mulai serah terima kan di serah terima Inspira House ini kan tahun depan ya akan mulai. Nah, kita harapin 1-2 tahun ke depan itu pasti akan jauh lebih ramai lagi di sini. Nah, Bapak Ibu, saya langsung putar satu video produk untuk supaya jelas melihat produk ini ya.
Oke, jadi sebagai rangkuman atas produk habis spot ini ya teman-teman Bapak Ibu. Nah, kita udah sampai ke sebenarnya lokasi sama master plan ya. Bapak Ibu kan pasti ingat ya, master plan-nya si Tabebuya dengan luasan untuk residensialnya kan hanya 10,4 ya. Sedangkan untuk si habis spot ini kurang lebih ada di 1,1 hektar. Dan kita lihat dari lokasi yang sangat strategis ini ya, banyak hal yang menentukan keberhasilan dari produk ini. Kalau bicara lokasi Tabebuya sudah jelas ya. Pertama kita buka di Januari ini sebenarnya Bapak Ibu masih bilang waktu itu ya masih sepi segala macam. Nah, artinya dalam 1 tahun nih kita bisa menghabiskan 6 klaster plus tambahan 1 area komersial ini. Artinya lokasi ini udah jelas sekali benar-benar sangat strategis ya. Boulevard 42 itu ada ceritanya teman-teman Bapak Ibu ya. 42 itu selalu saya ceritakan, memang kalau bicara traffic untuk sekarang nantinya dibandingkan dengan traffic yang ada di depan jalannya FPL, Gagali Serpong, Astra segala macam, memang masih kalah. Tetapi 42 meter ini nanti bicara memang future-nya dalam waktu 3-5 tahun ke depan itu pasti akan lebih ramai lagi. Ya, kita membangun satu infrastruktur dengan lebar 42 meter, pastikan kita harapkan nanti traffic ini akan bisa menampung load kendaraan yang jauh lebih banyak di sini. Makanya kita bangun dengan row yang lebih besar dibandingkan yang jalan besar yang ada di dekat juga. Nah, balik lagi, jadi lokasi paling depan ini nantinya menjadi lokasinya si tadi spot kita lihat ya. Dan juga dengan tagline di sini ya, Lakeview Groovy Park ya. Kita mau nanti tempat ini selain tadi ya suasananya resort, ada sitting area, ada plaza, ada juga beberapa fasilitas pendukungnya di sini. Makanya kita mau mudah-mudahan bisa ini menjadi satu tempat destinasi bagi kaum nanti milenial di sini nantinya. Nah, master plan-nya kalau kita lihat ya Bapak Ibu udah pasti beberapa materi memang kita udah share ya. Ini tadi yang kita bilang bahwa ini kurang lebih 1,1 hektar. Jumlahnya hanya 90 unit kita lihat ya. Berbeda karakternya berbeda sekali dengan ruko pada umumnya. Ya, seperti saya bilang kalau ruko pada umumnya kan biasanya jalan, pohon juga jarang-jarang ya kadang ya. Nah, ini nanti di sekeliling dari kawasan ini akan ditanamin juga pohon Tabebuya, ada di plazanya sendiri juga nanti ada pohon-pohon yang rindang segala macam. Nah, apalagi kelebihan dari master plan ini ya, ada 3 tipe yang kita provide buat Bapak Ibu untuk ditawarkan ke customer ya. Ada Lake Spot 6 yang menghadap ke boulevard, ada yang 6 yang di dalam, ada juga yang 5 dan warna biru di sini. Nah, beberapa kelebihan saya coba summary-in di master plan ini ya. Nah, pertama apa? Nah, ini warna merah ini yang tadi saya bilang nih Bapak Ibu ya. Ada outdoor space di sini ya. Lumayan besar, jadi nanti ada meja-meja kafe dilengkapi dengan kursi kafe juga di situ. Jadi selain mereka bisa di rukonya sendiri, mereka juga bisa beraktivitas ataupun sekedar nongkrong di outdoor space ini sendiri. Nah, kedua nanti endingnya di plaza ya. Plaza ini sendiri tadi ada image-nya. Di situ selain plazanya juga ada sitting area segala macam. Nanti kita tanam pohon-pohon juga. Dan view-nya juga kalau kita menghadap ke depan itu juga berjejer-jejer juga pohon Tabebuya juga ya, warna pink kalau kita lihat di sini. Nah, kelebihan ketiga kita lihat kita punya akses juga ya, khusus nantinya penghuni dari Tabebuya sendiri kalau dia mau ke area ini sebenarnya nggak usah repot. Ya, sebenarnya jalan kaki juga udah bisa. Kita sediain ada satu akses pintu masuk ke si ruko Tabebuya ini sendiri. Jadi nggak usah khawatir, mereka bisa parkir paralel di situ. Ya, ada satu space yang kita sediakan di situ. Nah, kelebihan lain lagi, sebelum ditanya Bapak Ibu, perkerasannya dari ujung parkir sampai ke parkir itu row-nya 6 ya, sangat lebar. Jadi kalau kiri kanan mobil lewat itu nggak ada masalah ya.
Selain itu kita juga tadi ampresconya sendiri yang di depan ya, kurang lebih nanti lebarnya sekitar 3 meter di situ. Ya kita sediain ada tempat parkir juga dengan rasio parking kurang lebih 1/2 di sininya. Jadi lumayan lega. Ini juga area parkir ya Bapak Ibu ya, paralel segala macam. Oke, ya. Beberapa kelebihannya lagi kalau kita lihat dari master plan ini, nah kita juga langsung provide juga ada namanya parking untuk motor juga. Selain tadi mobil, kita juga ada provide juga parking motor. Beberapa titik ada di depan sama ada di belakang yang kita lingkarin berwarna biru di sini ya. Nah, yang terakhir adalah dari 1,1 hektar dengan segala kelebihannya, jumlahnya hanya 90 unit. Ya, sangat limited, sangat ini, dan inilah memang lokasi yang satu-satunya dengan given di depan Danau Pancapak tadi yang 8 hektar. Ya, cari lokasi seperti ini rata-rata juga udah gak gampang ya. Makanya inilah satu kesempatan dan jumlah unitnya dan lokasinya juga sangat strategis. Dari side plan-nya si Tapibuya, ruko Tapibuya, saya akan coba lanjut ke. Nah, jadi tampaknya sendiri Bapak Ibu ya, sudah tahu semua. Jadi kalau bicara 3 tipe tadi, pertama tipe yang dihadap Boulevard itu dengan tampilan seperti ini. Nantinya pada saat masuk ke dalam, beda tampilan lagi ya. Kalau kita lihat sebenarnya inspirasi dari komersial ini adalah kalau kita lihat kafe-kafe di luar seperti di Itali, di Eropa ya, itu banyak kafe-kafe memang semuanya material yang dipakai adalah banyakkan kaca, di mana eksterior juga nyatu ya. Jadi satu lagi, memang sekarang ini lebih secara lifestyle itu kalau orang ngopi, orang makan itu pengen dilihat dan juga melihat di sini. Makanya ini satu lifestyle yang harus dimanfaatkan. Dari tampilan desain bangunannya sendiri sebenarnya kalau dengan banyak kaca ini bisnis udah jelas F&B, kafe segala macam itu udah sangat-sangat cocok ya. Makanya nggak usah istilahnya direnovasi lagi sekali lagi dengan arsitektur seperti ini. Pasar ini memang inilah nanti menjadi satu pusat F&B di sini kalau kita lihat. Nah untuk Ginanya sendiri ya nanti sambil tanya ya teman-teman, saya ingatin pertanyaan hari ini nanti baiknya akan langsung dijawab. Sebenarnya hari ini saya juga ditemenin oleh tim planning dan Pak Satria juga Pak Robert. Nanti mereka akan bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teknis ya mengenai planning produk ini sendiri. Nah masuk ke Dena simpel sekali ya, kurang lebih nggak jauh beda, tapi yang kelebihan dari Dena dari Tabis Spot ini adalah kalau kita lihat ini dengan panjang 11 meter ya Bapak Ibu ya sampai ke koridor. Ini adalah pintu masuk. Nah ini ada pintu samping nih kalau kita lihat di sini. Nah inilah yang tadi kita bilang setiap lantai kita bisa sewakan atau kita bisa gunakan untuk bisnis yang berbeda-beda di sini ya. Beda dengan kalau pada umumnya biasanya masuk dari satu pintu. Ini kita ada 2 pintu ya, ada pintu samping juga di sini. Naik dari situ kita punya tangga. Nah di sini ada satu kotak, ada void. Nah sebenarnya void ini ada tujuan kita taruh di sini ya, karena ini 3 lantai. Itu juga bisa ada opsi Bapak Ibu bisa pasang lift di sana ya, tapi ini opsional ya, bisa pasang lift ya. Jadi kalau kita lantai 1 buat kafe, lantai 2 buat virtual office, tadi lantai 3 kita buat 3, kita bisa pasang lift, kita langsung naik ke lantai 3 tanpa mengganggu lantai yang lain ya. Jadi ini salah satu kelebihan ya, kelebihan dari segi accessibility dan juga kita provide ada lokasinya langsung tempat untuk si lift itu sendiri. Nah naik lantai 2 kalau kita lihat ada void juga, ada toilet juga di sini. Nah kita lihat efektif dari ruangannya itu sendiri sangat maksimal ya, kotak semua kalau kita lihat ya. Jadi untuk bicara dekorasi, untuk penempatan dan segala macam kita nggak usah terlalu pusing lagi ya, karena memang bentuknya sendiri udah kotak. Dan naik lantai 3 dengan layout seperti yang seperti gambar ini. Jadi memang Bapak Ibu perhatiin ya, kayak tangga kita ada tulisan opsional ya, ada opsional. Jadi yang logo dari Dena ini sendiri ini adalah semua opsional ya. Penegasan lagi bahwa
khusus produk ini tidak ada fully furnished, ya, kosong semua, ya nggak seperti produk-produk kita sebelumnya. Jadi ini semuanya kosong bare. Ya, jadi nggak ini. Nah, untuk epic floor-nya sendiri itu adalah tadi opsional juga ya, sebagai inspirasi aja ini, karena memang secara ketinggian itu sangat memungkinkan orang untuk pasang mezzanine floor tadi gitu. Oke, clear. Nah, untuk denanya dena tipe 6, nah potongannya sendiri ini ya Bapak Ibu ya, tadi juga udah ada di depan, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah lebih juga ada mengenai ketinggian nanti di sini. Yang untuk ketinggian di lantai 1 kurang lebih antara floor to ceilingnya itu kurang lebih 3,2. Oke, naik ke lantai 2 kurang lebih sama ketinggiannya 3,2 juga, dan juga di lantai 3 itu 4,5 meter ya, double pillow. Nah, inilah kelebihan dari produk ini juga ya, di atas lantai 3-nya itu dengan ceiling yang lumayan tinggi, itu bisa dimanfaatkan. Dan untuk koridornya sendiri kalau kita lihat ada 3 meter di sini. Ya, untuk tangga, bagian tangga kurang lebih itu lebarnya as to as itu sekitar 2,1 meter di situ. Ya, jadi ini potongannya, ketinggian juga kita langsung udah detail di sini. Silakan Bapak Ibu catat supaya tidak ada kesalahan pada saat penjualan nantinya ya. Nah, apalagi, nah kalau kita lihat tampak dari 6 bagian dalam itu filenya sedikit berbeda ya. Tadi kan filenya itu lebih benar-benar ikonik, kemewahannya juga dapat. Nah, ini lebih kita sesuaikan dengan ini ya, milenialnya diri, makanya saya kebanyakan bermain kata di sini kalau kita lihat ya. Jadi jelas banget dengan dia material banyak kata ini sebenarnya bisnis yang cocok adalah sekarang bisnis display di sini ya. Kayak ini itu kalau kita buka kafe, kita buka resto segala macam itu udah sangat tanpa perlu renovasi lagi di sini. Untuk enanya sendiri kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Enanya sama, jadi masuk ada pintu samping juga, ketemu tangga, itu juga ada satu tanah juga, kita sediain provide juga kalau dia mau pasang lift itu juga bisa. Ya, jadi kurang lebih nggak jauh beda di situ. Ya, sedikit berbeda nanti pada saat kita masuk ke Dena tipe 5 nih. Nah, tipe 5 secara karakter ataupun arsitektur juga nggak jauh beda dengan tipe 6 ya. Semua material kebanyakan yang dipakai adalah kaca juga di sini. Ya, bedanya juga dengan tipe 6 yang Boulevard. Kalau untuk tipe 5 ini di koridornya sendiri tidak ada alfresco karena lebar koridornya hanya 1 meter di sini. Ya, memang fungsinya hanya untuk orang jalan di situ ya. Jadi nggak bisa dimanfaatkan untuk taruh sitting area segala macam, nggak bisa untuk yang tipe 5. Nah, untuk layoutnya sendiri kalau kita lihat ada sedikit perbedaan dengan yang Dena 6 ya. Di sini memang tidak bisa di-provide lift lagi, tapi tetap ada void-nya kalau kita lihat di sini ya, tetap ada void. Dan juga dari pintu samping juga naik ke lantai 2, lantai 3 juga sama dengan layout, kita kasih juga layout rumah tinggal di sini. Yang nggak jauh berbeda, cuma perbedaannya adalah void-nya yang tadi kita provide untuk kalau mau kita tambah lift ini bisa, kalau yang tipe 5 tidak bisa. Oke. Ini ada beberapa unit dari tipe 5 ini nantinya kalau kita lihat di side plan, tanahnya itu ada yang kelebihan ya kita namain irregular di situ. Ya, dan di situ ada satu kelebihan kalau kita lihat ya, ada pintu belakang untuk menuju ke sisa tanah itu sendiri. Pintu belakang ya. Yang tadi kan tipe 5, kalau yang 5x8 kan nggak ada. Ini ada nggak? Ya, ada pintu belakang. Nanti dilihat di side plan aja mana yang tanah-tanah irregular yang bisa dipilih nantinya. Nah, ini mengenai produk tadi, mengenai produk layout segala macam kita udah sampai ya Bapak Ibu ya. Udah ini silakan nanti ditanya aja. Nah, sekarang kita masuk ke harga jual. Harga jual sangat simpel ya. Tadi cuma ada 3 tipe. Ya, tipe pun kita langsung bagi juga, ada yang hook standar segala macam ya. Nanti akan kita keluarkan price list resminya. Harga jual ini yang kita beli nggak jauh beda dengan price list counter nantinya ya. Ya, sebelum saya lupa, sebagai informasi nanti mungkin hari Senin akan mulai kita mulai kita buka unit ini nantinya. Ya, Bapak Ibu bisa siap-siap nih ya. Di weekend ini silakan
bagi konsumen yang belum lihat lokasi, belum diajak untuk lihat ya, karena dengan once dibuka biasanya memang apalagi ini sangat limit ya, sepertinya sih harus cepat ya teman-teman marketing. Oke, bicara harga kita coba lagi. Sampai ke sekarang spek nih ya. Spek ini sebenarnya standar juga seperti pada toko pada umumnya juga ya, silakan di screenshot juga, tetapi ada sedikit revisi ya. Kemarin waktu data yang kita keluarkan itu khususnya listrik itu kan 2.200 ya. Nah sekarang kurang lebih 4.000 volt di sini ya, itu sedikit perbedaan di sana ya. Nah bicara produk inilah yang inilah summary dari kita juga ya, bahwa setiap floor lantai kedua, lantai 3 itu dengan multi function dalam waktu satu building, harga hanya kita mulai dengan 1,7 miliar. Bayangin Bapak Ibu. Dan 1,7 miliar ini belum termasuk program-program yang menarik ya. Kita juga nanti akan provide cara bayar yang panjang, diskon yang sangat menarik. Ya, jadi ini satu produk memang yang satu produk dengan banyak sekali kelebihannya, tapi harga hanya dimulai dengan 1,7 miliar di sini. Oke. Nah, sedikit tambahan aja buat Bapak Ibu merefresh kembali soal lokasi ya. Saya khawatir takutnya audiens banyak yang di luar dari BSD atau Serpong, makanya saya coba sampai 2-3 slide kalau bicara lokasi di sini. Ya. Jadi kalau bicara lokasi balik lagi, ini sekarang KBU itu ada di sini nih Bapak Ibu ya. KBU ada di sini, di tengah-tengahnya dari master plan BSD 6 hektar. Ya, dari awal yang kita sebutkan, selain tadi letaknya di depan danau tadi, dia akan juga langsung di depannya 40 meter. Ya, nah garis-garis merah ini kalau yang ke atas dari sebelah kanan itu garis merah itu yang ke Jalan Raya Boulevard Serpong. Garis tengah ke atas itu yang sekarang dari yang Astra Ion Mall yang ke arah Gading Serpong. Nah yang ke kiri garis ke atas itu sama juga, itu nanti jalan juga udah tembus juga ke Gading Serpong juga. Nah inilah yang 42 meter yang kita ini ya, untuk kalau kita lihat ke West CBD itu sangat dekat ya, makanya kita namakan selain juga Boulevard 42 meter, itu juga double benefit buat istilahnya yang bisnis di sini ya, dekat dengan istilahnya developer yang lain, dekat juga dengan BSD. Nah, kelebihannya apa lagi? Udah jelas ya. Ketiga adalah yang titik-titik kuning ini kalau kita lihat dekat banget dengan interchange pertama dengan interchange kedua. Kita lihat ya, BSD lagi mendevelop satu infrastruktur baru juga yang Bapak Ibu udah sering dengar dan udah masuk orang juga ya, namanya Serpong Raja ya, Serpong Raja di situ kurang lebih sekitar 30-an kilo. Ya, tahapan pertama mudah-mudahan kalau saya lihat ya progresnya udah sangat untuk interchange pertama itu udah sangat hampir mau 100%, tapi untuk nantinya openingnya nanti kita akan informasikan selanjutnya ya. Nah itu interchange pertama. Nah interchange kedua kalau kita lihat di sini ini sangat dekat dengan yang area baru kami nih ya, si KBU sendiri ya, sangat dekat, kurang lebih jaraknya hanya 3 sampai 5 menit di situ. Itu salah satu kelebihan, nantinya interchange itu akan dilanjutkan infrastrukturnya sampai ke Balaraja tadi ya, sampai 30 km tadi. Nah apalagi kelebihannya kalau kita lihat, kalau kita tarik sampai 3 sampai 5 km, fasilitas apa aja kalau kita lihat ya udah jelas ya, ada Ion Mall, ada Cubic, Hilton, Intermoda ya, sekolah UMN pun ya dekat juga dengan satu area baru ini ya, jadi boleh dibilang letaknya di tengah-tengah area komersial ini. Nah yang terakhir adalah tadi yang dekat dengan West CBD ya. West CBD ini adalah tadi ya satu pusat ekonomi nantinya ke depannya buat future dan BSD juga. Di situ nanti banyak kantor, perkantoran, apartemen, segala macam fasilitas juga di sini. Ya Bapak Ibu ingat ya dengan gambar yang saya tampilkan di sini. Ya nanti di situ juga ada juga namanya transportasi internal juga ya. Ada train station juga di sini mengkoneksi area baru ini barat ini integrasi ke daerah sentral BSD juga. Yang mudah-mudahan gambar ini bisa kita realisasikan kan ya.
terakhir adalah yang paling ditunggu-tunggu nih dari teman-teman sekalian, promo penjualan. Kita udah masuk nih ya, promo penjualan. Ya, jadi yang paling penting kan memang kalau mengenai produk ini, selain tadi udah dengan segala kelebihannya, Bapak Ibu kan pasti pengen tahu